Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama dulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Saya cek kebersihan dulu. Apakah sudah bersih? Oke ya. Saya minta tolong untuk membersihkan di depan, di papan tulis, dihapus. Sudah. Oke, kembali ke tempat. Terima kasih ya. Gimana anak-anakku untuk hari ini? Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Sekarang sebelum saya masuk, saya memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ini ya. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian bisa atau mampu menyebutkan masalah ketimpangan sosial dengan benar, mampu menguraikan dampak ketimpangan sosial dengan baik, mampu menganalisis faktor penyebab ketimpangan sosial dengan baik, dan juga mampu mendeskripsikan upaya mengatasi ketimpangan sosial dengan benar. Baik ya, anak-anakku semuanya sudah di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang faktor yang menjadi penyebab permasalahan ketimpangan sosial, yaitu apa saja yang kemarin? Kondisi demografis, terus yang kedua adalah kesehatan, kemudian pendidikan dan juga ekonomi. Baik, anak-anak semuanya, kalian tetap semangat belajar ya, karena pendidikan itu adalah hal penting yang bisa merubah dunia. Begitu ya. Oke, tetap semangat. Sekarang saya lanjut dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Saya tidak banyak memberikan sebuah materi hari ini, tetapi saya akan menampilkan sebuah video. Silahkan kalian saksikan bersama untuk video pembelajaran kali ini. Baik anak-anakku, silahkan disimak bersama ya. Dan jangan lupa disiapkan alat tulisnya, dicatat materi yang penting biar tidak lupa. Seperti yang kamu tahu, Indonesia memiliki sebutan sebagai negara zamrud khatulistiwa karena keindahan alamnya yang luar biasa. Artinya, sudah seharusnya Indonesia bisa menjadi negara maju yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sehingga perlu adanya kolaborasi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah untuk bersama dan bergerak mengatasi ketimpangan sosial di Indonesia, seperti ketidakrataan pembangunan dan kesempatan mengakses pendidikan, hingga makanan bergizi di beberapa wilayah terpencil. Nah, kira-kira tindakan apa saja ya yang bisa kita lakukan? Dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk, ada dua aspek yang perlu kita perbaiki. Yang pertama, pendidikan. Ya, sudah seharusnya tugas kita sebagai seorang pelajar itu adalah belajar dengan rajin untuk bisa meraih prestasi dan cita-cita di masa depan, agar nantinya kita bisa berkarya untuk bangsa dan negara. Aspek yang kedua adalah kesehatan. Supaya fasilitas kesehatan di Indonesia optimal, selain dari segi kualitas tenaga medis, pelayanan kesehatannya juga perlu ditingkatkan ya.
Tidak hanya upaya dalam meningkatkan kualitas penduduk saja, tetapi mobilitas geografis pun perlu kita upayakan loh dengan cara transmigrasi, sehingga tidak terjadi daerah padat penduduk yang mana bisa menimbulkan ketimpangan sosial. Selanjutnya, ciptakan peluang kerja dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Misalnya nih, sebagian penduduk Desa Sage bermata pencaharian ternak lele. Nah, dari situlah Desa Sage bisa menjadi desa kuliner serba lele. Oke, itu tadi upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Tentunya dengan kolaborasi yang kuat, kita yakin perlahan bersama mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran asyik lainnya. Baik anak-anakku semuanya, dari pembelajaran ini hari ini, sebelum saya memberikan sebuah tugas, adakah yang mau bertanya? Kalau misalnya tidak ada yang mau tanya, saya yang akan bertanya kepada kalian semuanya. Silahkan sebutkan contoh ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Coba disebutkan. Ketimpangan golongan, Golongan kaya dan miskin, ya. ketimpangan pembangunan, ketimpangan kesempatan, Ya. dan ketimpangan budaya. Siap, bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Puput. Oke ya, langsung saja ke tugas yang akan kita laksanakan hari ini. Sebelum melaksanakan tugas, silahkan membagi kelompok dulu ya. Coba sekarang berhitung untuk menentukan sebuah kelompok. Karena ini tugas kelompoknya cuma 3, jadi berhenti di hitungan ketiga saja. Coba berhitung. Oke, baik. Yang nomor 1 berkumpul di nomor 1 semua. Yang nomor 2 kumpul di nomor 2. Yang 3 kumpul di nomor 3. Silahkan. Dan buat lingkaran. Buat meja kelompok. Sudah siap? Ini ke sini, boleh ke sini biar nggak mepet, terlalu mepet di situ. Nah, tuh kurang mundur Pak, mundur ke situ. Nah, oke. Ini kan nyaman. Siap. Oke, baik. Siap ya? Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah soal untuk dikerjakan di setiap kelompok. Nah, dalam amplop ini tugasnya tidak sama. Jadi antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya itu beda semuanya. Jadi nanti silahkan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Nah, di samping itu nanti saya juga menilai kecepatan dalam mengerjakan tugas, karena di sini saya tetap menggunakan metode TGT yang sudah saya kerjakan yang kemarin, dan yang pasti nanti kalau sudah selesai, siapa cepat siapa tepat itu akan mendapatkan sebuah hadiah. Oke, siap ya. Silahkan dibuka soalnya.
silahkan berdiskusi ya, jangan sampai ada yang menganggur. Semuanya harus bekerja, yang satu menulis, yang satunya mencari referensi, bisa di buku paket, bisa juga di internet, silahkan. Oke, baik anak-anakku, sebelum menyelesaikan tugasnya, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Saya mau bertanya. Oke, silahkan. Dalam upaya penulisan untuk mengatasi ketimpangan sosial, apa perlu dideskripsikan atau poin saja? Oh, baik. Untuk upaya dalam penulisan upaya ketimpangan sosial tersebut bisa ditulis poin-poinnya saja, tapi jika perlu dideskripsikan silahkan. Seperti itu ya. Oke, mungkin yang sudah selesai silahkan, karena ini sebuah pertandingan ya, siapa cepat siapa dapat, tapi yang pasti yang dibutuhkan juga ketepatan dalam menjawab pertanyaan, seperti itu. Sudah? Ya. Sudah semua? Terus siapa lagi? Baik. Oke, saya tentukan berarti yang ketimpangan sosial ekonomi siapa? Baik, itu silahkan dari kelompok 1, anggap saja kelompok 1 ya. Silahkan dipresentasikan Mbak hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mendiskusikan tentang ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi adalah bertolak belakang dengan nilai-nilai yang terdapat dalam dasar negara Indonesia. Pancasila merujuk kepada kesetaraan, keadilan sosial, dan kebersamaan dalam masyarakat. Ketimpangan serius dapat membahayakan keharmonisan dan persatuan masyarakat. Selain itu, ketimpangan tersebut bertolak belakang dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila yang menuntut pembagian sumber daya dan kesempatan yang adil. Kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur telah menciptakan divisi yang merugikan bagi masyarakat. Ketimpangan sosial dan ekonomi mencakup akses terhadap pendidikan yang kurang merata, kesenjangan dalam akses kesehatan dan pelayanan medis, serta ketimpangan di lapangan kerja dan upah yang tidak adil. Infrastruktur yang tidak merata juga menjadi faktor yang memperburuk kesenjangan antar daerah. Ketimpangan sosial dan ekonomi ini menghambat potensi pembangunan sosial dan mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Adapun faktor penyebab ketimpangan sosial, faktor penyebab yang menjadi ketimpangan tersebut antara lain kondisi demografi yang memiliki perbedaan, kondisi pendidikan yang tidak merata, kurangnya lapangan kerja, dan perbedaan status sosial di masyarakat. Dan evaluasi upaya menangani permasalahan tersebut. Dalam rangka mengurangi kesenjangan ini, pemerintah telah meluncurkan sejumlah kebijakan publik
dengan tujuan mencapai keadilan sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh, upaya pemerintah untuk mencapai kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar diimplementasikan melalui program-program bantuan sosial yang ditargetkan kepada masyarakat terpinggirkan dan rentan. Berbagai kebijakan publik juga telah diterapkan guna mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia, seperti program Kartu Indonesia Pintar atau KIP, yang bertujuan untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh anak Indonesia, dan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, yang memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. Tujuan dari kebijakan-kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari materi yang saya sajikan, apakah ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya mengenai adakah tantangan dari upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, saya akan menjawab. Ada, di antaranya ketidakmerataan dalam pelaksanaan kebijakan di berbagai wilayah, ketimpangan regional yang masih berlanjut, dan masalah korupsi yang menghambat aktivitas kebijakan publik. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjut dari kelompok apa? Yang pendidikan, ketimpangan dari segi kondisi pendidikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai diskusi kami kali ini, yaitu Dari sana. masalah ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan adalah perbedaan akses dari kualitas pendidikan yang diterima oleh individu atau masyarakat tertentu. Ketimpangan pendidikan dapat berdampak negatif terhadap individu, kelompok masyarakat, dan bahkan negara. Individu yang mengalami ketimpangan pendidikan akan memiliki peluang yang lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Kelompok masyarakat yang mengalami ketimpangan pendidikan akan menjadi tertinggal dari kelompok masyarakat lainnya. Negara yang mengalami ketimpangan pendidikan akan sulit untuk bersaing secara global. Adapun faktor penyebab ketimpangan pendidikan yaitu perbedaan ekonomi, geografis, sosial budaya, dan gender. Analisis dan upaya untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pendidikan yaitu yang pertama meningkatkan akses pendidikan, yang kedua meningkatkan kualitas pendidikan, yang ketiga meningkatkan kesadaran masyarakat, yang keempat program Indonesia Pintar atau PIP, yang kelima program gerakan Ayo Sekolah, yang terakhir program Sekolah Pembangunan. Jadi itu hasil diskusi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dilanjut untuk yang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ketimpangan kesehatan. Ketimpangan kesehatan. A. Definisi. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena dengan memiliki tubuh yang sehat dan bugar dapat mencegah tubuh terserang penyakit sehingga kita dapat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari. Tetapi di beberapa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semuanya ada yang ditanyakan untuk kelompok 2? Tidak ada ya. Kalau misalnya tidak ada, saya apresiasi untuk kalian semuanya. Terima kasih karena sudah menyajikan sebuah materi yang luar biasa. Karena ini adalah materi yang sudah kita pelajari 2 kali pertemuan ini. Dan saya harap dengan pembelajaran ini kita bisa belajar mengenai tentang ketimpangan sosial ya. Bahwasanya ketimpangan sosial itu merupakan sebuah permasalahan yang sedang kita yang selalu ada dalam kehidupan saat ini. Dan yang pasti ketimpangan sosial itu merupakan memiliki sebuah upaya, dan upaya itu adalah sebuah usaha di mana upaya tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan untuk itu, karena pada saat ini kalian dalam mengerjakan itu selesai dalam waktu yang sama, dan menurut saya dalam penyelesaiannya juga menurut saya nilainya itu sama. Jadi mari kita apresiasi dengan tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi untuk itu saya akan memberikan sebuah hadiah, satu untuk semua ya. Oke, tidak masalah, yang penting ada hadiahnya. Nanti makan-makan bersama ini. Oke. Dulu. Oke, baik anak-anakku semuanya, sebelum materi pertemuan kali ini ditutup, saya akan memberikan sebuah kertas sebagaimana biasanya yang di dalamnya terdapat refleksi ya. Saya minta kalian untuk menulisnya sendiri tanpa bekerja sama dengan temannya. Dan yang selanjutnya di sini juga ada evaluasi soal sebagai evaluasi pembelajaran hari ini dan yang sebelumnya. Saya mohon dikerjakan sendiri-sendiri. Baik ya, oke ya? Oke. Yang dikerjakan boleh refleksinya dulu, boleh evaluasinya dulu, nanti dikumpulkan semuanya. Hai.
Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Sudah semua ya? Oke, sudah. Kalau memang sudah semuanya, silahkan. Saya minta tugasnya yang tadi amplop dikumpulkan juga. Oke, baik ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan materi yang akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya, yaitu di bab 4 tentang pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Ya, sebelum nanti saya menjelaskan tentang bab 4, silahkan belajar di rumah biar ada kalian sudah bisa belajar sendiri di rumah, dan yang pasti pada saat pelaksanaan pembelajaran selanjutnya kita bisa bahas bersama-sama. Oke ya? Oke, sebelum itu silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap berdoa dalam hati. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.